warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sekarang kita doa dulu ya. Bapak minta satu coba untuk membantu doa. Silakan kita doa. Sekarang akan Bapak absen dulu dan yang Bapak panggil namanya bisa kalian sebut hadir ya. Yang pertama Amanda Dwi Santi, Amelia Al-Jafar, Aulia Musna, Aulia Putri Ramadhani, Aisyah Jara Widasari Manula, Delvi Saskia, Citra Yulia Marisa, Desta Yudhistari, Bima Nur Astia, Abuji Ejayati, Muhammad Isa Karina Suryana, Karina Haifa, Isa Dian Sandar, Laida Fitria, Muhammad Akbar, Muhammad Nur, Muhammad Salmansa, Nadia Salwa, Mautara Ramadan, Najla Riyati, Najwa Kaliman, Maula Malakati, Nur Askia, Putri Al-Quran, Putri Wangi Wulandari, Raina Putri, Misyal Kajar, Sena Bersamita, Zaira Maulida Putri, Siti Aina Purnama, Salika Aulia Yasmi, Kania, Linda Kristiana, Jasa Karamita Kusuma. Jadi semuanya hadir ya, jangan sedikit. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak juga kalian semua untuk berdiri kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang ya. Ada yang mau memimpin? Jangan melihat. Oke, kita langsung ya. Kalau banyak hitung 1, 2, 3 semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Materi kita hari ini yaitu tentang konsep layanan bisnis dan logistik. Sebelumnya ada yang tahu nggak di mana biasanya kita menemui penyedia layanan jasa? Ada yang tahu? Di mana kita bisa menemui? Di bank. Di rumah sakit siapa yang bank? Dokter. Kemudian layanan jasa kesehatan. Dan di bank juga ada teller yang bertugas untuk melayani jasa kita untuk uang, membayar
tahu kuliah kita. Selain itu, yang baru karena ini bisa menemukan di Alfamart. Alfamart siapa? Kasir bertugas sebagai apa? Ya, tugas kasir sebagai apa? Menghitung transaksi uang. Selain itu ada lagi atau sudah habis yang kalian tahu? Gimana? Yang tahu siapa yang lain? Resepsionis yang melayani tamu. Tugas resepsionis apa? Sikap kita sebagai resepsionis itu harus bagaimana? Harus sopan, aman, apa lagi? Rapi, harus wangi juga ya? Kalau nggak wangi, bagaimana? Kalau boleh sebagai menjadi resepsionis? Ya, jadi sebagai resepsionis itu kita harus berpenampilan rapi, sopan, ramah dengan tamu, harus selalu senyum, dan terutama kita harus menjaga bau tubuh kita agar disukai oleh tamu kita. Oke, kita langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mampu mengembangkan konsep layanan bisnis dengan prima. Yang kedua, mampu menyimak dan menjelaskan konsep logistik secara kritis. Yang ketiga, mampu menguraikan jenis konsep logistik secara logis dan sistematis. Yang terakhir adalah mampu memilih transportasi, distribusi, dan delivery dengan teliti. Di sini ada pengertian layanan bisnis. Yang pertama itu layanan bisnis merujuk pada segala bentuk dukungan, bantuan, dan solusi yang disediakan oleh penyedia jasa kepada perusahaan untuk membantu pemilik bisnis atau kegiatan bisnis yang Indonesia. Tidak terbatas pada satu bidang atau bisnis tertentu. Layanan bisnis mencakup berbagai area yang mendukung operasional dan perkembangan perusahaan. Contohnya seperti layanan konsultasi, keuangan, pemasaran, teknologi informasi, administrasi, dan lain-lainnya. Di sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang konsep layanan bisnis. Kalian merasa paham? Nah, jadi intinya layanan bisnis ini bisa dilakukan oleh perusahaan ke individu atau individu ke individu lain atau individu ke kelompok. Karena dengan perusahaan mengeluarkan layanan bisnis bagi konsumennya, maka citra perusahaan itu akan meningkat bagi perusahaan. Karena konsumen itu merasa puas dengan hasil kinerja layanan bisnis yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tujuan layanan bisnis logistik. Kita tolong pada Iwan membacakan yang A. Yang pertama itu mendapat barang dengan mutu yang berkualitas. Artinya, barang yang kita pesan sebelum kita menerima barang itu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Apabila barang yang datang itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan dan barang tersebut rusak, bagaimana sikap kita sebagai pelanggan? Komplain, kecewa. Kenapa kita harus komplain? Sesuai dengan barang yang diterima. Makanya sebelum kita membeli barang itu kita lihat dulu deskripsinya bagaimana, barang tersebut bagus atau tidak, dari toko yang bagus atau tidak. Karena dengan toko yang kurang bagus bisa menyebabkan barang yang bagus. Makanya kita harus pilih toko untuk membeli barang. Selain
Selanjutnya ada yang B, yaitu mendapatkan barang dengan jumlah yang tepat. Nah, kita sebagai perusahaan itu harus mengirimkan barang yang tepat sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli. Contohnya saja seperti kita biasanya pesan di Shopee kan, misalnya beli baju 2, yang datang itu bajunya 3 bagus 2. Kalau yang datang 1, kemudian 3. Nah, pentingnya kita sebagai pemilik toko atau perusahaan untuk melihat standar pelanggan dalam kritis. Karena apabila jumlah barangnya tidak sesuai dikirimkan kepada pelanggan, maka rating perusahaan itu akan menjadi turun dan banyak komentar-komentar buruk yang terjadi pada perusahaan kita. Selanjutnya ada yang C, yaitu mendapat barang tepat waktu atau right time. Ada yang tahu artinya mendapatkan barang tepat waktu itu bagaimana? Ada yang tahu? Jadi kan? Oke, seperti di Shopee ya, misalnya kita pesan apa ya bahasanya, pesan baju. Nah, kita pesan di Shopee pada tanggal, misalnya tanggal 10. Ada tulisannya estimasi sampai itu pada tanggal 15 sampai 17. Nah, itu berarti kalau barangnya sampai pada tanggal 15 sampai 17 itu berarti barang sampai tepat pada waktunya. Kalau barangnya lebih daripada tanggal 15 sampai 17, maka barang itu datang tidak tepat waktu. Dan kita sebagai pembeli seharusnya itu mendapat apa? Mendapat kompensasi atau mendapat asuransi. Jadi apabila barang yang dikirimkan itu lebih dari hari yang sudah ditetapkan, maka kita akan mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada yang D, itu mendapat barang di tempat yang seharusnya. Mendapat barang yang tepat di seharusnya ini, misalnya kita sebagai bagian sarana dan prasarana di sekolah SMA itu ini memesan barang berupa komputer di Banjarbaru. Nah, sebelum kita memesan barang tersebut, kita juga harus mencantumkan dulu di pesanan kita itu alamat kita. Di mana alamat kita? Di SMK Negeri 1 Banjarmasin kan? Jangan sampai kita salah menulis alamat kita itu pada barang yang akan kita pesan. Jangan sampai kita menulisnya ke SMK yang di seberang. Bagaimana jika barang yang datang itu soal lain. Jadi pentingnya dalam memesan barang itu adalah mengecek alamat sebelum barang itu dikirimkan. Misalnya saja kan kalian biasa beli di market seperti Shopee dan Tokopedia, kalian pasti juga harus mencantumkan alamat dari penjual. Tidak mungkin alamat orang lain dalam penjualan. Ada yang berpengalaman sih enggak salah mencantumkan alamat di Shopee atau Tokopedia? Belum ada ya? Selanjutnya kita yang mendapat barang dengan kesan yang baik atau right impression. Ada yang tahu maksud kesan dengan baik ini seperti apa? Bagaimana? Pengemasan yang bagus. Oke, maksudnya. Nah, jadi kita mendapat barang dengan kesan yang baik ini artinya barang yang dikirimkan dari perusahaan itu harus dikemas dan di-packing dengan rapi dan aman. Misalnya kita beli handphone harus di-packing menggunakan kayu, segala bumper atau yang lainnya biar aman. Gak mungkin kan kita sebagai perusahaan ini mengirimkan handphone pakai plastik aja langsung dikirim ke RT. Pasti harus di-packing dulu menggunakan kayu dan yang lain-lain untuk barang tersebut tidak aman. Ada yang bisa berikan contoh yang lain? Barang apa yang harus di-packing dengan aman? Kaca, jam dinding. Bagaimana cara penggunaan jam dinding jika kamu sebagai perusahaan penjual?
Pakai Google Drive. Terus pakai juga ya. Nah, jadi untuk pengemasan yang baik atau barang elektronik itu kita sebagai perusahaan itu harus menggunakan kayu agar barang tersebut bisa aman sampai tujuan dengan selamat. Tidak ada yang pecah. Nanti kalau ada barang yang pecah kita juga yang harus mengganti perusahaan. Selanjutnya ada yang mendapat barang dalam harga yang tepat. Ada yang tahu maksudnya? Mendapat barang dalam harga yang tepat. Bisa lebih dalam Aina? Oke, betul sekali, terima kasih Aina. Jadi harga yang tepat ini adalah barang yang kita pesan itu sesuai dengan kualitas barang yang kita terima. Bagaimana barang tersebut bernilai atau tidaknya ditentukan oleh harga. Adapun barang yang tidak sesuai, misalkan kita beli HP 5 juta, tapi RAM-nya itu cuma 4, apakah sesuai? Enggak. Biasanya kalau pakai HP 5 juta itu RAM-nya berapa? 8. Karena GB ya. Nah, jadi kita itu harus mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas, harga yang sesuai dengan kualitas barang tersebut. Tidak mungkin kan kita beli barang atau kualitas barang yang di bawah harga tersebut. Yang terakhir itu adalah mendapatkan barang dengan informasi yang benar. Ayo, ada yang tahu maksudnya? Barang dengan informasi yang benar. Apa berarti silahkan deskripsinya? Oke, nah betul sekali ini. Jadi untuk mendapat barang dengan informasi yang benar, mendapat barang dengan informasi yang benar itu ialah barang tersebut memiliki deskripsi yang sesuai dengan barang yang datang. Dan di dalam barang itu juga harus mencantumkan informasi petunjuk barang tersebut, terbuat dari apa barang tersebut, tahan banting atau tidak, membakar atau tidak. Dan di dalam barang tersebut juga harus ada buku petunjuk cara penggunaannya. Kita lanjut atau mau ada yang tanyakan dulu? Tidak ada yang mau bertanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada komponen layanan bisnis. Karena bisa tolong untuk membacakan komponen layanan bisnis. Penyediaan layanan bisnis yaitu pegawai yang memberikan bantuan kepada konsumen, baik berupa layanan barang ataupun jasa. Penerimaan layanan yaitu seseorang yang disebut sebagai konsumen yang menerima bantuan dari penyedia layanan. C. Bentuk layanan yaitu wujud layanan yang diterima oleh konsumen dari pihak penyedia layanan. D. Kepuasan pelanggan yaitu pemenuhinya kebutuhan terhadap barang dan jasa yang berkualitas. Oke, terima kasih sama. Nah, jadi dalam komponen layanan bisnis itu ada 4 yang terpenting. Yang pertama ada penyedia layanan bisnis. Kita sebagai perusahaan itu harus memiliki 4 komponen tersebut agar perusahaan kita dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Kalau kita tidak memiliki 4 komponen tersebut, maka kita sebagai perusahaan itu akan gagal dan perusahaan kita itu tidak akan tahan lama. Dalam komponen itu yang pertama itu ada penyediaan bisnis, penerima layanan, bentuk layanan, kepuasan pelanggan. Bentuk layanan itu seperti apa contohnya? Layanan. Misalkan kita sebagai penyedia layanan, bagaimana kita harus melayani? Ada yang tahu bagaimana dari bentuk layanan? Misalkan saja kita masuk ke Indomaret, biasanya bagaimana sikap seorang kasir? Melupakan selamat datang. Setelah
Setelah kita berbelanja, biasa apa yang diucapkan? Terima kasih. Terima kasih telah berbelanja. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh dari bentuk layanan. Ada lagi contoh yang lain di mana kita bisa menemukan bentuk layanan dari penyedia layanan. Di hotel siapa yang nanya nih? Apa yang kita lihat sosialisasinya pada tamu? Ada yang bisa dibantu? Nah, itu merupakan bentuk dari layanan. Adapun kepuasan pelanggan. Pada saat apa pelanggan itu merasa puas kepada layanan? Pada saat kebutuhan pelanggan tersebut telah terpenuhi dan pelanggan tersebut merasa sudah puas dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Kita lanjut aja, Pak. Oke, selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam mengelola layanan pelanggan. Yang pertama itu adalah stok availability, yaitu menunjukkan kemampuan untuk memasok produk kapanpun pelanggan merasa membutuhkannya. Artinya di sini kita sebagai perusahaan industri itu harus selalu menyediakan barang yang diperlukan oleh konsumen. Jangan sampai barang kita itu habis dan konsumen kita itu merasa tidak puas dengan apa yang kita produksi. Bisa sebutkan salah satu contohnya. Ada pernah, misalkan kita beli baju di Shopee, terus baju itu udah habis. Padahal baju itu yang sangat kita inginkan. Apakah kalian merasa kecewa atau tidak? Kenapa kalian merasa kecewa? Jadi salah satu contohnya itu ialah kita ingin membeli barang dari Shopee, tapi produk tersebut sudah habis. Apakah kita akan mencari baju yang lain? Atau mencari di toko lain? Mencari di toko lain yang motif bajunya itu sama? Nah, maka dari itu kita sebagai perusahaan itu harus selalu menyediakan stok baju yang kita produksi. Jangan sampai customer atau konsumen kita itu pergi ke toko lain untuk membeli baju tersebut. Jadi jika kalian mempunyai usaha, usahakan kalian itu selalu menyetok barang-barang itu agar selalu ready, jangan sampai sold. Yang kedua itu adalah layanan jam kerja, yaitu menyediakan waktu layanan 24 jam atau layanan sepanjang tahun termasuk hari libur. Ini adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh perusahaan, selalu melayani 24 jam. Bisa kalian ingatkan bisa mereka itu melayani selama 24 jam tanpa hari libur. Mereka bisa membalas order kita sebelum hari libur. Jadi layanan jam kerja ini adalah untuk kepuasan konsumen sendiri. Bagaimana konsumen itu dipertanyakan tentang produknya kembali. Yang ketiga itu adalah layanan jaminan untuk produk, yaitu menetapkan jaminan bahwa produk yang diterima akan tidak mengalami kerusakan dan penurunan kualitas, misal oleh suhu dan waktu. Ada yang tahu barang yang bisa dirusak oleh suhu dan waktu? Makanan. Contohnya makanan apa? Makanan apa yang bisa rusak dimakan oleh waktu dan suhu? Basreng. Gitu. Kalau basreng biasanya Kenapa sih? Biasanya sushi itu berapa lama tahan? Satu hari, 2 hari, berapa jam?
kemudian itu adalah es batu dan es krim. Jika disimpan di tempat yang tidak sesuai, maka produk tersebut akan rusak. Bagaimana kalau es batu dan es krim itu ditaruh di tempat yang panas? Nah, jadi itu adalah contoh barang yang bisa dimakan pada suhu dan waktu. Yang keempat adalah layanan akurat, yaitu kesesuaian produk yang diterima pelanggan dengan apa yang telah dipesan atau jumlah jenis produk dan sebagainya. Jadi kita sebagai perusahaan itu harus bisa mendeskripsikan barang tersebut sedetail-detailnya agar konsumen kita itu tidak salah dalam membeli barang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut saja, Pak. Selanjutnya itu ada layanan. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan bisnis. Jadi yang pertama itu ada layanan bisnis internal. Layanan bisnis internal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah layanan vertikal dan horizontal. Vertikal itu bagaimana bentuknya? Dari atas ke bawah atau dari samping ke samping? Kalau horizontal? Oke. Jadi layanan vertikal itu dari atas ke bawah. Yang mana pelayanan ini itu dilakukan dari pimpinan kepada bawahan. Itu disebut layanan vertikal. Sedangkan ada juga layanan horizontal, yang mana layanan ini diberikan oleh anggota perusahaan ke anggota perusahaan lain, yang mana mereka itu harus setara. Selanjutnya adalah layanan bisnis eksternal. Layanan bisnis eksternal itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada makro dan mikro. Nah, jadi layanan makro itu yaitu pelanggan dari organisasi atau perusahaan pada masyarakat luas, termasuk mereka yang merupakan anggota perusahaan. Jadi arti makro itu adalah luas. Jadi pelayanan kita itu bisa meluas kemanapun, ke siapapun yang ingin meminta layanan kita. Sedangkan ada layanan mikro. Mikro itu artinya? Nah, jadi mikro itu artinya lebih sempit. Dan layanan itu adalah layanan yang kecil yang hanya berfokus pada anggota perusahaan itu saja. Kalau makro tadi untuk masyarakat di luar juga bisa, anggota perusahaan juga bisa. Sedangkan kalau layanan mikro itu hanya untuk anggota perusahaan itu saja. Sudah paham tentang horizontal dan vertikal dan makro dan mikro? Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya ada layanan bisnis berdasarkan permintaan pelanggan. Layanan bisnis berdasarkan permintaan pelanggan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu layanan sebelum transaksi. Layanan sebelum transaksi adalah layanan setelah transaksi, yaitu adanya permintaan yang dapat dinikmati pelanggan setelah transaksi berlangsung. Contohnya masih sama seperti yang di Shopee tadi. Misalkan kita membeli barang kan, berupa helm misalnya kita beli di Shopee. Nah, kita bayar langsung menggunakan transfer bank, dan barang tersebut akan diproses setelah pembayarannya. Kalau misalkan menggunakan sistem COD itu berarti itu termasuk ke dalam layanan sebelum transaksi. Jadi kita tahu bedanya layanan sebelum dan sesudah.
Coba berminta kepada Linda. Layanan untuk transaksi tadi itu caranya seperti apa? Yang mungkin Linda. Misalnya seperti apa misalnya? Yang coba dilihat. Contohnya kamu mau membeli barang apa? Mau membeli baju dan menggunakan pembayaran, kita bayar setelah barang itu datang. Nah, itu bisa diartikan sebagai layanan sebelum transaksi, yaitu menggunakan sistem COD. Kalau layanan setelah transaksi tadi coba total. Layanan setelah transaksi tadi seperti apa contohnya? Misalnya kamu mau membeli barang di Shopee. Contoh barang yang ingin kamu beli apa? Parfum. Langsung kamu bayar atau kamu bayar sebelum sewa yang sudah? Kalau COD tadi itu maksudnya sebelum transaksi. Ya, coba sebutkan langkah-langkahnya dulu. Kalau kamu mau beli barang di Shopee dan bayar dulu, kita pilih dulu barang yang ingin membayar. Terus kita pilih bayar Anda mau menggunakan apa, bank atau dana. Dan setelah kita bayar itu, barang akan langsung diproses oleh penjualnya atau perusahaannya. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya ada layanan bisnis berdasarkan media yang digunakan. Layanan bisnis berdasarkan media yang digunakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada layanan dengan lisan, yaitu maka pekerjaannya akan bagus hasilnya. Contoh lainnya seperti apa? Seperti boleh termasuk layanan juga. Contohnya dalam bisnis itu ada pekerjaan seperti akuntan yang melayani dalam penghitungan uang kan. Seorang akuntan pastinya harus memiliki keahlian kan, karena tidak mungkin seorang akuntan itu tidak bisa menghitung transaksi. Selanjutnya ada layanan bisnis logistik. Layanan bisnis logistik ini mengacu pada koordinasi dan fasilitas yang diberikan. Contohnya itu seperti layanan jasa pengiriman melalui jalur darat, ekspedisi. Selain jalur darat, ada jalur apa lagi? Darat, laut, apa lagi? Darat. Selain itu ada lagi? Lapis. Kalau pengiriman jalur darat itu menggunakan apa? Mobil. Mobil itu kargo. Kalau jalur laut menggunakan? Biasanya di kapal laut. Kapal feri. Kalau melalui jalur udara menggunakan pesawat, helikopter. Yang penting lewat jalur udara aja. Biasanya ekspedisi apa aja yang menggunakan jalur-jalur tersebut? Banyak ya. Apa? JNE, ekspedisi yang mengirimkan barang seperti JNT, JNT, Secepat,
pos dan yang lainnya. Menurut kalian, biasanya kalau orang menginginkan jalur tercepat untuk pengiriman barang itu melalui jalur apa? Kenapa jalur udara? Alasannya, kenapa jalur udara lebih cepat dari jalur laut? Karena jika kita menggunakan pesawat itu kita akan melalui tanpa ada hambatan di udara dan kita bisa sampai dengan lebih cepat. Kalau kita menggunakan pengiriman melalui jalur laut, itu akan dibutuhkan waktu yang lama karena kapal itu jalan itu mulai lambat dan melawan gelombang, hanya kapal itu sendiri. Kalau jalur darat ini bisa nggak dilakukan untuk pengiriman ke antar pulau? Kenapa tidak? Bisa apa enggak? Pengiriman jalur darat ini dikirim antar pulau. Oke, jadi pengiriman darat pun menggunakan mobil itu juga bisa dilakukan untuk melewati antar pulau. Tetapi mobil tersebut harus naik ke air dulu untuk penyeberangan. Jadi semua jalur itu bisa dilakukan. Tetapi ada satu prioritas yang harus dilakukan oleh misalkan untuk menyeberang barang ke dalam kita. Semakin cepat barang yang datang, apakah kita akan semakin senang? Iya. Kalau barang tersebut datang dengan lambat, apakah kalian akan menunggu barang tersebut? Iya. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena itu barang yang kalian suka. Iya. Dalam layanan bisnis logistik pun ada layanan pengiriman dengan penanganan khusus, yaitu pengiriman dilakukan dengan lebih hati-hati karena materialnya sensitif. Contohnya pengiriman tanaman, hewan, dan material yang pecah. Biasanya kalau pengiriman hewan itu menggunakan ekspedisi apa? Pesawat udara, laut. Kalau ada pengiriman hewan atau tanaman? Laut. Jadi pengiriman itu bisa dilakukan menggunakan kapal biasanya, tapi tidak menutup juga ada pengiriman yang menggunakan jalur udara untuk pengiriman hewan dan tumbuhan. Untuk layanan bisnis logistik sudah paham? Selanjutnya ada layanan bisnis berdasarkan kemudahannya. Misalnya ada layanan kirim paket melalui ekspedisi tadi. Itu sangat mudah kan, kita tinggal datang saja ke ekspedisi untuk mengirimkan barang dan menuliskan alamat kita, menuliskan alamat tujuan itu di dalam buku. Selanjutnya ada layanan kirim terima uang tunai di mana saja. Contohnya seperti apa? Layanan kirim terima uang tunai. Salah satu contohnya seperti itu. Layanan kirim terima uang tunai. Cara kita mengirim dan kita menerima uang dengan cepat. Betul. Nah, jadi layanan kirim terima uang tunai saja ini artinya itu adalah layanan yang mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Contohnya kita bisa mengirimkan uang. Misalkan melalui M-Banking contohnya. Bapak mentransfer uang kepada Salman misalnya 200.000. Bapak akan menggunakan M-Banking dan menulis nomor rekening Salman untuk transfer. Dan layanan itu akan berjalan dengan cepat. Selanjutnya ada layanan super tarik tunai dan transfer dari bank apa saja. Cara ini juga sama, bisa dilakukan melalui banking, bisa kita tarik di Alfamart uangnya, atau kita tarik di Shopify atau aplikasi Dana seperti e-wallet lainnya.
Selanjutnya ada layanan layanan menggunakan kris atau QRIS cara pembacanya? Yang mana yang benar? QRIS. Kalau kalian nyebutnya apa? QRIS. Kalau menurut orang-orang yang tahu dan teman-teman juga cara pembacaan yang benar itu adalah QRIS, bukan QRIS. Apa kemudahannya dalam menggunakan QRIS? Tinggal di tab, tinggal scan barcode aja ya. Nah, penggunaan QRIS itu sangat mudah dilakukan apabila kita memiliki internet. Penggunaan QRIS sangat mudah. Di sekolah ada yang menggunakan itu? Gimana? Di Kopsis bisa bayar menggunakan QRIS. Jadi kalian sudah tahu kan tanpa layanan bisnis berdasarkan kemudahannya. Untuk layanan bisnis berdasarkan kemudahannya sudah ada yang paham? Sudah paham ya? Yang terakhir ada layanan bisnis berdasarkan usaha jasa. Contohnya apa? Usaha jasa, layanan usaha jasa apa? Salah satu contohnya itu layanan jasa itu bisa. Salah satu contohnya adalah layanan jasa transportasi seperti Gojek, adapun layanan jasa makanan yang dilakukan oleh para Gojek yaitu jalan seperti kalau GrabFood ada. Coba kalian cari lagi layanan usaha jasa yang lain contohnya apa? Kalau yang tahu bisa kalian tulis di situ. Tulis. Tulis saja. Potong rambut. Silakan ditulis. Tulis namanya juga. Kalau yang tahu bisa kalian tulis di depan layanan jasa pajak dan bisa dijadikan bisnis. Ada yang tahu? Siapa lagi? Yo, yang lagi. Ya, ada yang lagi? Kalau yang jasa kemudahan bisnis Pak. Wow, nah salah satu cara kita adalah organizer. Itu layani jasa membantu upacara. Itu jadi organizer. Dimana kita mengelola tempat orang yang ingin melakukan pernikahan. Namun yang jasa bisnis itu konsultan keuangan. Dimana dana organisasi itu datang pada konsultan untuk melakukan bagaimana mereka mengelola. Itu yang jasa ini lagi. Apa? Udah. Mungkin kalian sudah lihat tentang layanan jasa. Yang pertama itu adalah layanan jasa transportasi seperti Gojek, Grab tadi. Selanjutnya adalah layanan jasa potong rambut seperti yang bisa kita temui di salon, barber, atau potong rambut.
di bidang-bidang dalam lainnya. Kalau layanan jasa kesehatan ini berupa siapa yang melakukannya? Dokter, perawat, bidan, suster. Oke. Untuk layanan desain grafis ini biasanya ditemukan di mana? Kalau jurusan DKP termasuk nggak? Bisa. Layanan jasa desain grafis itu bisa kita temui. Pemudanya kita banyak yang buka jasa ini di Instagram. Atau kalian bisa temui juga di kita pensiun yang ada di sekitar sini. Selanjutnya ada jasa fotografi. Kalau jasa fotografi ini harus punya kamera atau enggak? Harus. Kenapa harus? Kalau yang pakai handphone bisa juga atau enggak? Bisa. Tapi apa? Tapi kurang hasilnya. Jadi jasa fotografinya harus memerlukan kamera. Untuk jasa menjahit, apakah harus dilakukan oleh orang yang ahli menjahit? Kenapa tidak Bapak? Kenapa saja? Bisa menjahit sendiri. Jika kita ingin membuka penjahitan atau penjahit, kita harus memiliki ahli dalam bidangnya, yaitu ahli dalam menjahit. Untuk jenis-jenis layanan ini kita sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah paham? Sudah paham? Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada penyedia layanan. Bapak minta kepada Abai untuk membacakannya. Bertugas memberikan bantuan untuk melindungi dan menjaga agar perusahaan maupun pelanggan agar bertugas aman dan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Ini Hasil bertugas memberikan bantuan dalam kegiatan transaksi uang seperti penukaran dan penarikan uang secara tunai dari berbagai pihak. Bertugas untuk memberikan rekomendasi dan solusi terhadap kesalahan bisnis dan permasalahan yang dihadapi. 4. Desain grafis menghasilkan sebuah seni dengan memanfaatkan perintah ruang dan gambar untuk mengintegrasikan sebuah bisnis. Oke, terima kasih Abai karena sudah mengerti. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis penyedia layanan yang sering kita temui. Yang sering kita temui itu apa aja? Sering, satpam, desain grafis sering atau enggak? Sering. Atau di sini ada yang bisa melakukan desain grafis? Ada yang hobi mendesain? Salman bisa? Bisa. Nah, kalau Salman bisa itu bisa di pergaulan tentunya. Selanjutnya ada manfaat layanan bisnis. Yang pertama itu ada memberikan kepuasan kepada pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua itu perusahaan unggul dalam persaingan bisnis. Artinya perusahaan kita itu lebih unggul dari perusahaan pesaing lainnya yang ada di lokasi tersebut. Atau perusahaan kita itu lebih maju dari perusahaan lain yang bidangnya sama dengan usaha yang kita jalani. Selanjutnya adalah konsumen merasakan sebagai mitra perusahaan. Arti mitra itu yang saya lakukan. Mitra. Ada artinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi mitra itu bisa disebut dengan rekan kerja, teman kerja, atau bisa disebut dengan kolaborasi. Jadi kita itu sebagai pelanggan itu mempunyai kerjasama dengan perusahaan. Selanjutnya adalah menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dengan perusahaan memberikan layanan bisnis
yang baik bagi konsumennya, maka kita sebagai perusahaan itu mendapatkan citra yang baik juga, karena pelanggan itu merasa puas terhadap layanan kita dan pelanggan itu bisa memberikan rating yang tinggi kepada perusahaan kita. Selanjutnya ada meningkatnya tingkat kepercayaan produk. Arti dari konsumen bisa menjadi agen promosi itu ialah menawarkan kepada orang lain seperti keluarga tentunya. Jadi misalkan Bapak habis membeli sembako misalnya di toko A, dan di situ barangnya murah dan sesuai dengan kualitasnya. Nah, terus Bapak akan menawarkannya dan memberikan informasi kepada tetangga atau rekan kerja Bapak bahwa barang di toko tersebut murah, lebih murah daripada toko lain. Makanya kita sebagai konsumen itu bisa menjadi agen promosi bagi perusahaan. Karena yang tadi kita bisa menawarkan dan memberikan informasi yang positif perusahaan kepada tetangga dan warga masyarakat sekitar maupun teman-teman kita. Oke, untuk materi kita itu sudah selesai dan sekarang Bapak minta kalian membuat 5 kelompok dan kelompoknya acak aja ya. Dimulai dari Rejek berhitung sampai Rizky, terus disambung di sini. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5 dan diulang kembali. 2, 3, 4. Oke, karena sudah semua ya, jadi silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 dan 2 di situ. 5 di sini. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Kerjakan dan menang Prabang. Ini tugasnya. Oke, karena semua kelompok sudah mengumpul, Bapak akan minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Untuk pemilihan perwakilannya, Bapak sendiri yang akan menentukan. Untuk kelompok 2, Muhammad Akbar. dari dua. Untuk kelompok 1, Sarifah. Silakan maju yang dipanggil namanya. Untuk kelompok 5, silakan kepada Aulia Husna. Untuk kelompok 4, Rizky Al-Wajar. Dan untuk kelompok 3, Muhammad Salmansa. Kita mulai dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan. Yang lain perhatikan temannya. Yang ada di lingkungan kantor. 1. Penyedia jasa surat menyurat. Layanan yang menyediakan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi. Layanan yang menyediakan jasa komunikasi. 3. Penyediaan jasa kebersihan, kenyamanan, pengaman, dan sopir kantor. 4. Layanan yang menyediakan jasa kebersihan, pengaman, dan sopir kantor. Layanan keamanan, memastikan keamanan di kantor, mengawasi akses masuk dan keluar, serta melindungi aset perusahaan dan karyawan dari potensi ancaman. Layanan teknologi informasi, memberikan dukungan teknis kepada staf, menangani masalah, jaringan, perangkat berat, perangkat lunak, serta memastikan sistem informasi berjalan lancar. Layanan kurir dan pengiriman, mengelola pengiriman dan penerimaan dokumen atau paket baik antar Tugasnya yang ada di lingkungan kantor. Desainer grafis, tugasnya mengembangkan materi visual untuk pemasaran dan branding, termasuk logo, brosur, dan konten media sosial. Layanan teknologi informasi atau support, memastikan sistem komputer dan jaringan kantor berfungsi dengan baik, menangani masalah teknis, serta mendukung pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras. Resepsionis, menyambut tamu yang datang dan menerangkan informasi terkait tujuan kedatangan, menerima dan
menuliskan surat yang masuk, melayani keluhan pelanggan atau tamu yang datang. Official boy atau OB, membersihkan, merapikan meja, kursi, komputer, dan kelengkapan kerja lainnya, dan membersihkan ruang rapat serta pertemuan sosial. Customer service atau CS, melayani pelanggan, memberikan informasi yang diminta oleh pelanggan, menjadi penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Spesialis medical content, mempromosikan produk atau Menyediakan jasa layanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan serta menyediakan jasa kepada perusahaan yang menggelar pertemuan arsiparis, mengumpulkan dokumen atau arsip, menyimpan dokumen atau arsip, memelihara dokumen, melayani orang-orang yang akan melakukan pemimpinan arsip. Bagian sebenarnya atau mengelola dokumen pelatihan lomba karyawan atau untuk kesejahteraan hubungan sosial desa. Bagian keuangan menangani rencana anggaran pencatatan transaksi keuangan atau lembaga keuangan pengelolaan kas pajak. Bagian IT atau teknologi informasi menyediakan ruang memastikan sistem pembukuan dan jaringan berfungsi dengan baik serta mengelola perangkat daerah dan peraturan yang digunakan oleh perusahaan. Bagian administrasi mengelola dan membuat pengasihan dokumen serta penelitian administrasi lainnya untuk pelatihan pembelajaran lokal. Bagian pemasaran penjualan merencanakan melaksanakan strategi pemasaran untuk pasar serta mengelola hubungan dengan klien dan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Bagian legal atau hukum memberikan nasihat hukum yang sudah diunduh kontak menangani sengketa hukum serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih untuk semua kelompok karena sudah mempresentasikan hasil dari kerja. Silakan kembali untuk silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Karena materi kita sudah selesai dan kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran. Yang dimana ada kesimpulan. Silakan siapa yang mau membantu membacakan kesimpulan. Silakan aja. Layanan bisnis dan logistik adalah proses interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan keuangan, dan mendukung keberlangsungan perusahaan. Layanan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk layanan internal dan eksternal, serta layanan yang berbasis dari perusahaan, media, dan jenis usaha. Komponen penting dalam layanan bisnis termasuk penyediaan layanan, penerima bentuk layanan, dan kekuatan pelanggan. Penyedia langganan layanan mulai dari sampah hingga fasilitas seperti berperan dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan memenuhi harapan pelanggan dan berusaha untuk pengalaman ini. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas sehingga memperkuat posisinya dalam persaingan pasar. Oke, terima kasih kepada Ida dan sekian kesimpulan dari materi yang telah
Bapak sampaikan. Untuk materi tadi apakah mudah dipahami atau sulit dipahami? Tidak. Atau 50-50? Bagian mana yang merasa kalian sulit materinya? Di bagian jenis-jenis yang sangat jenis-jenis. Karena kenapa jadi sulit? Karena ini jenis-jenis itu sangat banyak poin-poin pentingnya, makanya materi jenis-jenis. Komponen juga sulit. Menurut kalian pembelajaran hari ini terasa senang atau terasa tegang? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini kepada kalian, dan mungkin Bapak juga harus lebih belajar lebih banyak lagi untuk materi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Bapak minta maaf kepada kalian semua. Dan ini materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Dan untuk penutupan, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan kepada kapal untuk membacakan doa memimpin doa. Marilah kita bersama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian semua karena telah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.